sibuk mengejar rizki yang jauh, yang padahal ada rizki depan mata. Islam itu memandang rizki itu nggak selalu uang, nggak selalu harta. Itu yang harus menjadi keywordnya ya. Tapi gimana sih tanda-tandanya kalau ikhtiar kita itu udah masuk kategori yang berlebihan nih ambisinya? Kalau sampai dia meninggalkan waktu sholat ya karena alasan pekerjaan, itu salah loh. Kalau seandainya dia mau cari rezeki, ya deketin siapa? Ar-Razzaq. Salah satu sifat Allah yang memberikan rezeki. Siapa yang bersyukur akan nikmat yang Allah berikan, banyak sedikit, itu kata Allah la azidannakum. Maka aku akan tambah, kata Allah. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Al-Kisah, a safe place to build wealth in halal way with me Saskia and my brother here, Syahrul di sini, dan kita bakal deep dive banget ngobrolin cerita berbagai hal, mulai dari bisnis struggles dan cerita-cerita yang menarik in this economy. Tentunya kita bahas itu semua dari sudut pandang Islam yang tentunya akan bawa peace of mind dan berkah. Betul banget, dan we are not doing this alone. Bersama kita sudah hadir our guide, yaitu Ustadz Muhammad Romli, atau bisa disingkat Ustadz MR. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Gimana kabarnya Ustadz? Gimana kabar Ustadz? Alhamdulillah sehat, Kia, Sahrul. Gimana kabar kalian, sehat? Alhamdulillah sehat. Baik-baik, sehat juga dong. Sehat terus nih. Sehat terus. Semangat. Al-Kisah. Gimana? Ada cerita apa nih hari ini nih yang kita mau bahas di podcast kali ini nih bersama Al-Kisah? Iya nih, ceritanya relate banget sama generasi sekarang yang suka ngambil high side hustle, apalagi Syahrul nih. Iya, Set. Gimana nih, Syahrul? Jadi untuk ngejar cuan in this economy ya, Ustadz ya, ngejar target, kita tuh sering banget ngambil freelance di waktu weekend. Jadi weekday-nya udah kerja, diambil lagi weekend kerja lagi. Iya, gitu. side hustle-nya. Iya. Gas terus. Gas terus, pokoknya selama ada duit kita gas gitu. Sampai akhirnya kita tuh jadi sering lupa waktu gitu, karena satu minggu sebenarnya ada waktu satu hari untuk istirahat, malah digas terus. Jadi akhirnya kita malah jadi makanan nggak teratur, terus tidurnya karena penuh jadi tidur jadi kurang. Sama satu lagi sih nih udah mau kurang, akhirnya kita malah jadi ngedrop sakit gitu, dan akhirnya juga udah mengedrop, waktunya kagak keurus. Ibadahnya juga akhirnya berantakan juga nih. Iya, soalnya jadi entar-entaran karena capek gitu. Nah, ini kan jadi kita mengabaikan rezeki yang udah di depan mata gitu, Ustaz. Gimana nih, Ustaz, Islam melihat itu gitu? Sibuk mengejar rezeki yang jauh, yang padahal ada rezeki depan mata yang kita bisa lihat. Pertama, Islam itu memandang rizki itu nggak selalu uang, nggak selalu harta. Itu yang harus menjadi keywordnya ya, bahwa apa yang disampaikan tadi ya, kesehatan, kemudian bisa berkumpul dengan keluarga, bisa nikmatin ibadah, itu merupakan rizki. Ya kan? Coba bayangin, kenapa saya bilang nikmatin ibadah? Banyak orang yang lagi di daerah konflik, di daerah-daerah yang mereka musibah, itu buat nikmatin ibadah tuh nggak bisa, itu kan rizki. Buat kalian yang memang punya keluangan waktu, punya di mana bisa betul-betul mengerjakan ibadah dengan tenang, itu rizki. Nah, jadi pemaknaannya adalah kalau misalnya kalian cuma ngejar itu adalah materinya, sehingga melupakan keberadaan kalian ini adalah untuk mencari rezeki, itu adalah untuk diri kalian sendiri, maka kayak terbalik gitu kan. Iya kan, dirinya diporsir, tapi kemudian sebenarnya seolah-olah dia nih pengen nyari rezeki buat dirinya sendiri, jadi kayak nggak sesuai, nggak relevan gitu kan. Nah, maka Islam juga memandang bahwa yang namanya kita mencari rezeki itu adalah juga merupakan bagian dari ibadah. Nah, kalau kita pahami bahwa kita hidup di dunia ini nggak cuman untuk di dunia aja, tapi juga di akhirat. Nah, seperti yang disampaikan, wal akhiratu khairu abqa. Dalam surat Al-A'la dibilang begitu kan, ya, bahwasanya kehidupan yang kekal itu adalah ketika nanti kehidupan di akhirat. Kehidupan akhirat itu adalah lebih kekal dan abadi. Nah, kita mengumpulkan rezeki ini adalah bukan kita buat
habiskan ketika di dunia, tetapi bagaimana rezeki yang kita raih, yang kita dapatkan itu menjadi bekal yang mengantarkan kita kepada akhirat yang begitu baik, yang begitu tempatnya, yang begitu indah, yaitu di surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi loh Saskia, kalau seandainya ada orang yang sekarang kemudian sudut pandangnya, mindsetnya masih cari uang itu untuk cuma di dunia. Nah, sekarang kita rubah bahwa kita cari uang ini buat ibadah. Kita cari rezeki ini buat kita juga memenuhi kesehatan kita. Jangan cari rezeki malah kitanya nggak sehat gitu. Iya. Aduh, benar-benar banget. Kadang juga, kalau udah sambil freelance, sambil begadang gitu ya kan, karena kita sendiri ngerasa risau di ekonomi ya Ustadz ya, apalagi serba mahal gitu ya, jadi kita ngerasa risau, kayaknya emang butuh cuannya ini harus ditinggiin lagi, tingkatin lagi kerjanya. Tapi gimana sih tanda-tandanya kalau ikhtiar kita itu udah masuk kategori yang berlebihan nih ambisinya, hingga akhirnya lupa ke Yang Maha Kuasa. Kalau sampai dia meninggalkan waktu sholat ya karena alasan pekerjaan, itu salah loh, gitu kan. Kalau seandainya dia mau cari rezeki, ya deketin siapa? Ar-Razzaq. Ar-Razzaq ini siapa? Salah satu sifat Allah yang memberikan rezeki. Nah, maka ketika pada saat kita dekat sama Ar-Razzaq, kita udah kenal Allah dengan ibadah kita memperbaiki hubungan kita dengan Allah, itu otomatis rezeki akan datang kepada kita. Ya, jadi ukuran ketika pada saat kita terlalu berlebihan, ketika kita udah nggak punya waktu buat ibadah, ketika kita nggak punya waktu buat keluarga, ketika kita nggak punya waktu buat kumpul sama orang-orang yang kita cintai, itu udah berlebihan. Kalau seolah-olah kita bilang bahwa saya ini kerja untuk keluarga, tapi kita nggak punya waktu untuk keluarga. Coba renungkan. Saya ini bekerja keras untuk melakukannya buat mereka, tapi kita nggak ada waktu dan berkumpul sama mereka. Jadi ada satu kisah itu anak kecil yang dia ngumpulin uang dari uang jajannya, dari uang jajannya ya. Jadi ketika dia kumpul, dia baru berani bertanya kepada ayahnya, ya, ayah digaji sama perusahaan berapa sih? Kaget ayahnya. Kenapa nih anak saya kok tiba-tiba ya? Iya kan, nanyain gaji. Bocah nanya lagi gaji. Akhirnya dijawab sekian. Wah, dihitung 1 bulan, dibagi. Oh, berarti per hari sekian. Kumpul nih uang yang dihitung. Dia teleponnya, ya, aku udah kumpul uangnya. Ini uangnya. Untuk apa uang ini? Aku pengen minta 1 hari aja. Ini uang yang ayah dibayar perusahaannya, aku udah kumpulin biar aku bisa kumpul sama ayah. Masya Allah. Subhanallah, kan? Itu sampai begitunya. Sampai seorang anak yang dia pengen kumpulin uang cuman buat sekedar spending quality time. Quality time sama keluarga. Iya, bonding, kumpul, cerita, dan menanyakan kabar. Ini sesuatu yang sebenarnya teguran lah buat orang sekarang ya, yang sedang sibuk, yang lagi asik dan udah lewat dari batasan-batasan yang sebenarnya kita nggak boleh gitu ya melupakan mereka, dan juga kita harus punya norma-norma. Nggak semua rezeki itu kita bisa raih, kita bisa ambil dengan cara menghalalkan segala cara, nggak boleh juga tuh. Sekarang ada banyak banget nih jenis-jenis ekonomi ya, dengan sekarang nih menghalalkan segala cara, nyari uang ya, yang penting udah dapet dah, mau caranya gimana. Makanya dalam prinsip Islam ada halalan thayyiban. Kelihatan rezekinya halal tapi caranya juga thayyib, caranya baik. Gitu ya, jadi buat bro-bro dan sister, kalau seandainya mau mendapatkan rezeki yang halal, pertama tadi deketin Ar-Razzaq. Kemudian ayo berikan waktu buat ibadah. Kenapa? Karena kita butuh Allah, bukan Allah yang butuh kita. Dengan kita dekat sama Allah, maka disitulah Allah akan membuka pintu rezeki. Allah yang memberikan wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, rezeki dari sudut yang nggak disangka-sangka. Apalagi punya orang tua ya. Nah, itu salah satunya tuh. Kita bagi rezeki itu buat orang tua kita ya, buat pejuang-pejuang ekonomi, pejuang-pejuang finansial yang lagi berusaha ya, bekerja keras. Tetaplah kalian dengan semangatnya dan jangan pernah lupa sama Allah Subhanahu wa taala. Begitu Sahrul. Gitu ya. Ya
lagi tadi ngomongin orang tua, kadang sampai sekarang sih sebenarnya belum kepikiran belum kebayang aja kalau misalnya gak ada orang tua. Jadi kayak sebenarnya itu rezeki yang di depan mata kayak itu sering kita lupakan gitu. Jadi gitu. Kadang jadi sedih juga kalau salah ini. Oke lah, ntar kita banyak-banyak dah ya ngajak jemaah kita jalan-jalan. Jangan lupa selagi masih ada orang tua kita ajak jalan-jalan, ajak makan bareng. Beliin martabak. Iya, benar. Tapi Zat, tapi ada satu hal pertanyaan yang unik nih. Kenapa kalau misalnya kita itu bersyukur dengan rezeki yang udah di tangan kita, yang udah di tangan kita itu mendatangkan kelapangan hidup daripada terus-menerus ngabisi ngejar rezeki yang masih kurang-kurang terus aja gitu. Ya. Jadi sebenarnya itu udah ada dalam Al-Qur'an ya. Allah katakan bahwa la in syakartum la azidannakum. Kalau seandainya kamu bersyukur terhadap apa yang aku berikan, sedikit banyak itu ukuran yang relatif ya. Kadang menurut Sahrul udah cukup, menurut Kia kayaknya mesti ditambah. Jadi tergantung point of view-nya, tergantung dari mana dia melihatnya. Tapi yang jelas ayat ini menjelaskan bahwa siapa yang bersyukur akan nikmat yang Allah berikan, banyak sedikit itu kata Allah la azidannakum. Maka aku akan tambah kata Allah. Nah, inilah yang tadi mungkin pertanyaan Sahrul, kenapa kalau kita merasa itu udah jelas, karena kalau anak-anak pesantren tahu mungkin ya, lazidannakum ini kita belajar ilmu nahwu itu ada lamnya itu adalah lamu taukid, yang artinya itu pasti. Ya, pasti Allah akan tambah. Nah, jadi sedikit tapi berkah. Ya, berkah dan juga bermanfaat. Dan kemudian juga berdampak kepada diri kita, keluarga kita. Nah, itu yang paling penting. Nah, jadi buat teman-teman yang memang merasa bahwa kurang merasa bersyukur, ya mau udah tegur. Kenapa? Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau seandainya kamu kufur, kamu nggak bersyukur terhadap apa yang Allah beri, ingat azab Allah sangat pedih. Terus merasa berkurang, terus kayaknya gimana caranya saya harus mengejar, dan sehingga akhirnya azab Allah sangat pedih. Dijauhin kita sama keluarga, kita disibukin dengan dunia, terus kita lupa sama Allah ibadah. Inna azabillah syadid. Itu azab dari Allah yang nyata. Ketika pada saat kita di dunia aja tuh kita diazab, jauh sama Allah tuh azab, jauh sama keluarga itu azab. Bahkan sehatnya kita kemudian jadi sakit karena tadi terlalu sibuk mengejar itu jadi azab. Azab yang kelihatan di dunia baru, belum nanti azab yang di akhirat. Benar-benar. Jadi kalau saat kita makin bersyukur justru makin dikasih rezekinya. Tapi kalau ternyata kita happy-happy aja, tapi itu justru jadi azab ya kalau misalnya ternyata menjauhkan kita ke Allah Subhanahu wa taala. Betul. Nah, Ustadz, terima kasih banyak atas insight-nya untuk episode kali ini. Dan di setiap episode Al-Kisah kita akan membacakan ayat suci Al-Quran yang berkaitan dengan tema hari ini. Nah, hari ini kita mau baca ayat suci Al-Quran apa nih, Ustaz? Ya, kita akan coba baca salah satu ayat di dalam surat Al-Baqarah ayat 214. Mungkin nanti teman-teman bisa sambil dimunculin ya di layar ini ayatnya, kemudian juga terjemahannya. Dan saya berpesan, coba renungkan ayat-ayat yang setiap di ujung episode ini kita bacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum masalul ladzina khalau min qablikum massatuhumul ba'sa'u wad-dharra'u wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Sadaqallahul
azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ataukah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga, padahal belum datang kepadamu cobaan seperti yang dialami orang-orang terdahulu? Mereka ditimpa kemelaratan, penderitaan, dan diguncang dengan berbagai cobaan. Sehingga Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya berkata, kapankah datang pertolongan Allah? Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Oke, cukup sekian pembahasan podcast pada episode kali ini. Saya Saskia. Dan saya Syarul di sini. Kami undur diri dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.